Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas dari reksadana atau sistem reksadana. Seperti biasa, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih definisi dari reksadana itu. Reksadana adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu untuk keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran modal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Kemudian jenis-jenis reksadana, yaitu yang pertama ada reksadana jenis pasar uang atau money market fund. Reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang melakukan investasi pada jenis instrumen investasi pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Untuk instrumen investasi dapat berupa time deposit atau deposit berjangka, certificate of deposit atau sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang atau SPBU, dan berbagai jenis instrumen investasi pasar uang lainnya. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dengan pemeliharaan modal. Risikonya relatif paling rendah dibandingkan dengan jenis reksadana lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ada reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund. Reksadana pendapatan tetap adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek utang atau obligasi. Tujuannya untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Risikonya relatif lebih besar daripada reksadana pasar uang. Kemudian yang ketiga yaitu ada reksadana campuran atau balance mutual fund. Reksadana campuran adalah jenis reksadana yang mengalokasikan dana investasinya dalam portofolio yang bervariasi. Instrumen investasinya dapat berbentuk saham dan dikombinasikan dengan obligasi. Tujuannya yaitu untuk pertumbuhan harga dan pendapatan. Risiko reksadana campuran bersifat moderat dengan potensi tingkat pengembalian yang relatif lebih tinggi dibandingkan reksadana pendapatan tetap. Kemudian yang terakhir yaitu ada reksadana saham atau equity fund. Reksadana saham adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Tujuannya yaitu untuk pertumbuhan harga saham atau unit dalam jangka panjang. Risikonya relatif lebih tinggi dari reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap, namun memiliki potensi tingkat pengembalian yang paling tinggi. Kemudian bagaimana keuntungan dan risiko dari reksadana? Yang pertama yaitu untuk keuntungan dari investasi reksadana ini mendapatkan berbagai peluang keuntungan. Investor reksadana dapat melakukan diversifikasi investasi tanpa harus memiliki modal yang cukup besar. Melalui reksadana pula, investor awam sekalipun dapat ikut merasakan manisnya keuntungan berinvestasi di pasar modal. Kemudian seperti berinvestasi pada saham, dalam hal menentukan saham-saham apa yang baik untuk dikoleksi bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Hal tersebut memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus yang tidak semua investor memilikinya. Mengambil investasi di reksadana, investor pun tidak perlu repot-repot untuk memajau kinerja investasinya, sebab hal tersebut telah ditangani oleh manajer investasi profesional yang sudah berpengalaman dalam hal pengelolaan dana. Kemudian untuk risikonya yaitu terdapat risiko berkurangannya nilai unit penyertaan. Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek saham, obligasi, atau saham berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana ini dapat diminimalisir oleh manajer investasi atau selaku pengelola dengan prinsip diversifikasi yang diterapkan. Adapun risiko likuiditas adalah risiko menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar investor reksadana melakukan redemption atau penjualan kembali atas unit-unit yang dimiliki. Kondisi seperti ini dapat berpeluang membuat manajer investasi kesulitan dalam hal menyediakan uang tunai atas redemption tersebut. Nah, tentunya itu saja untuk pembahasan sedikit materi tentang apa itu dari sistem reksadana. Kemudian selanjutnya kita akan menganalisis salah satu platform terkait reksadana yang ada di Indonesia. Selanjutnya untuk analisis platform dari reksadana, yaitu kita juga menggunakan ajaib untuk penganalisisan reksadana. Jadi bisa kita lihat di sini, ini ada beberapa reksadana, yaitu ada pendapatan tetap, saham, pasar uang, dan lain-lainnya yang direkomendasikan untuk kita. Jadi bisa kita langsung lihat saja pada market, yaitu pada reksadana. Seperti yang telah dijelaskan pada materi, terdapat beberapa jenis dari reksadana, itu ada pendapatan tetap, pasar uang, saham, dan juga campuran. Untuk bagaimana dari pembelian reksadana itu sendiri tergantung dari kebutuhan yang kita perlukan. Ya, seperti contohnya bisa kita lihat pada pasar uang.
Nah, pada pasar uang ini kita melihat beberapa pilihan yang bisa kita pilih untuk jumlah profit yang diperlihatkan juga, seperti contohnya ada capital money market fund. Itu untuk returnnya dalam 1 tahun sebanyak 5,31% dengan minimal deposit yaitu 10.000. Kemudian untuk seperti contohnya yaitu Sinhan Money Market Fund, itu minimal deposita yaitu sebanyak 100.000. Dan sebagai informasi, untuk setiap pilihan reksadana itu memiliki minimal depositnya masing-masing, dan juga perbedaan dalam returnnya dalam waktu 1 tahun. Nah, untuk jenis-jenis yang lainnya bisa kita lihat-lihat di sini. Ini ada dana kita dengan minimal deposit 500.000. Dan lainnya dengan pada angka yang terjangkau itu ada di minimal deposit itu sebanyak 10.000 ataupun 50.000. Nah, mungkin untuk jenis reksadana lainnya di sini kita lihat untuk pendapatan tetap. Ini ada yang bisa mencapai 6,65% untuk return dari ataupun keuntungan yang kita dapatkan dalam waktu 1 tahun. Nah, mungkin di sini kita juga bisa melihat-lihat dari reksadana apa yang akan kita pilih, yang nantinya akan kita investasikan dana yang kita miliki. Nah, mungkin ini juga bisa kita urutkan dari jenis investasi terbesar kecil atau berdasarkan pengurutan dari nama reksadananya. Nah, di sini kita lihat pada dana mas stabil juga terdapat minimal depositnya yaitu sebanyak 10 juta rupiah. Untuk jenis reksadana lainnya, untuk jenis reksadana saham dan juga pada jenis reksadana campuran. Ini bisa kita lihat dengan tentunya untuk saham memiliki risiko yang jauh lebih tinggi. Untuk campuran bisa kita lihat. Dan kurang lebih seperti itu untuk dari jenis-jenis reksadana beserta broker yang ada. Kemudian di sini kita juga bisa melihat berdasarkan dari kategorinya. Ada top return, ini ada saham dari Simas dan Namas. Kemudian diikuti oleh saham Indonesia dengan sebanyak returnnya 10,3%, dan seterusnya ada Selendra, kemudian HPAM. Nah, bisa kita lihat untuk top return ini sebagian besar pada saham, karena memang dari saham tersendiri juga walaupun memiliki risiko yang kerugian juga sama besarnya, namun untuk keuntungan dari keuntungan dari jenis reksadana saham itu sendiri juga terbilang cukup tinggi. Dan untuk kategori lainnya kita bisa lihat yaitu ada top AUM, ada untuk minimum pembeliannya yaitu mungkin bisa kita lihat dengan pembelian minimalnya yaitu sebanyak 10.000. Kemudian untuk jenis broker yang syariah,
Kemudian di sini ada top return saham, top return pendapatan tetap, top return pasar uang, top return campuran, dan satu lagi ada same day redemption. Nah, mungkin untuk manajer investasinya bisa kita lihat. Mungkin sebagai contoh kita akan melihat pada jenis reksadana pasar uang. Kemudian kita akan memilih manajer investasinya yaitu capital money. Nah, di sini bisa kita lihat untuk return dalam waktu 6 bulan itu sebanyak 2,75, dalam waktu 3 tahun itu 15%. Untuk return all time-nya itu ada di angka 59,03%. Nah, di sini ada bisa kita lihat untuk komposisi dari reksadananya. Nah, ini untuk keterangan dari investasi yang kita pilih. Ini ada kalkulator dari simulasi investasi yang bisa kita lakukan. Sebagai contoh, mungkin di sini kita bisa memasukkan input sebanyak 5 juta. Kemudian untuk dengan total investasi akhirnya dalam waktu 1 tahun. Kemudian ini untuk waktu 3 tahun. Ini untuk waktu 5 tahun dan untuk 10 tahun. Ini untuk total investasi akhir itu apabila kita investasi bulannya selalu melakukan investasi di angka sebanyak 5 juta. Jadi keuntungan kita dapatkan yaitu sebanyak 1,4 dalam waktu 1 tahun dengan investasi bulanannya sebesar 5 juta. Nah, mungkin untuk pembelian dari reksadana itu sendiri kita bisa melakukan nominal pembeliannya dan juga dari metode pembayaran yang kita lakukan. Dan di sini untuk metode pembayaran hanya tersedia transfer saja. Untuk kode promo di sini yang nantinya akan membantu kita dalam promo harga dari pembelian reksadana. Nah, di sini ada grafik peningkatannya. Dan kurang lebih itu saja untuk sedikit pembahasan mengenai dari analisis reksadana pada platform Ajaib. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Oh iya, dan terakhir sebelum ditutup, mungkin pada bagian portofolio ini yang nantinya kita bisa melihat dari progres reksadana yang telah kita lakukan. Nah, cukup sekian untuk pembahasan mengenai reksadana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.